Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Video bagian yang ke-6 dari IPS SMP kelas 7 halaman 33 kalau di buku. Untuk video yang lain biasa kalian lihat di sini ya. Sudah saya bikinkan playlistnya. Ya, oke. Linknya ada di kolom deskripsi nanti. Oke, kita lanjutkan. Potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia. Jadi hanya yang sepertiga yang pulau itu pun belum semua tereksplorasi. Hanya konsentrasinya ya di Jawa masih ya. Jadi Indonesia masih sangat luas. Yaitu 5,8 juta kilometer itu laut. Ya. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Ya, kita lihat ini ilustrasi pantai. Ya, di sini banyak sekali kekayaannya ya. Tersimpan kekayaan alam yang luar biasa. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tidak hanya ikan, ya, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, loh, tambang minyak, nikel, emas. Nah, ini contohnya tambang minyak ya di Indonesia, tambang emas ya, dan di Jepang sudah dimulai ini tambang emas. Ini saya tadi sempat browsing ya, di sini tambang emas pakai robot lagi ya. Kalau tambang minyak ya di Indonesia ya, tambang minyak ya, Indonesia gitu ya. Kita lihat di Google banyak informasinya lah ini. Lepas pantai seperti ini ya. Jadi sampai masuk ke dalam ke dalam laut. Ya, dan kita punya banyak yang seperti ini. Ya, tambang minyak bawah laut ya, lepas pantai. Ya, kita menyebutnya. Oke. Kita kembali ke sini lagi. Ada bauksit juga. Ada pasir, biji besi, timah dan lain-lain itu ada di dalam laut. Ya, yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan alam dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut. Lain adalah sumber daya alam berupa mangrove. Ini hutan mangrove atau hutan bakau ya. Kita mengenalnya sebagai bakau juga. Terumbu karang dan lain-lain. Sumber daya tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir. Ya, bakau ini bukan hanya pohon bakaunya. Di sini banyak udang, kepiting ya di hutan bakau seperti memang habitatnya. Ya, banyak sekali yang bisa kita ambil. Kupang ya, banyak habitatnya di sini. Kerang. Nah, perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut Indonesia sejak dulu. Ya, jadi perikanan tapi di dalam laut. Artinya kalau perikanan itu kita membudidayakan, ya, dan kita juga bisa ngambil langsung. Ya, telah dimanfaatkan penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Ya, jadi kita bisa membuat terumbu karang seperti ini, ya, biar ngambilnya mudah, atau bisa ngambil langsung dari laut. Dan ini yang disebut potensi lestari itu apa? Ya, Indonesia memiliki angka potensi lestari besar. Ya, artinya potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Dan angka di Indonesia masih besar. Kenapa? Karena di Indonesia kebanyakan nelayan masih tradisional. Ya, tradisional. Nah, kabar buruknya banyak dicuri ikan kita. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari tersebut atau sekitar 5,12 juta ton. Kenyataannya, jumlah hasil tangkapan ikan di Indonesia belum mencapai angka tersebut. Ini berarti masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Oke. Nah, sebaran potensi ikan ya, jika dibandingkan dengan sebaran potensi ikannya terlihat perbedaan antara secara umum antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Wilayah timur itu lebih dalam. Ya, wilayah timur lebih dalam.
Di Indonesia bagian barat dengan rata-rata kedalaman 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Ya, apa itu ikan pelagis? Ini tadi sudah saya browsing kan. Ya, ikan pelagis merupakan kelompok ikan yang berada di lapisan permukaan. Memiliki ciri utama yaitu beraktivitas secara bergelombol dan melakukan migrasi. Berdasarkan ukurannya, ikan pelagis dibedakan menjadi dua, yaitu ikan pelagis besar, misalnya tuna, ini adalah tuna, ya, cakalang, tongkol, dan lainnya. Ikan pelagis kecil, misalnya ikan layar, kembung, dan lainnya. Di sini contoh pelagis kecil, kecil sekali, ya, dibandingkan dengan yang besar ini. Nah, kondisi agak berbeda terdapat di kawasan Indonesia Timur dengan rata-rata kedalaman laut 4.000 meter. Di sini cuma 75, ini 4.000. Kawasan Indonesia Timur banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Ya, selain ikan tersedia di lautan, penduduk juga banyak melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir. Salah satunya dengan keramba, ya, tadi keramba ikan. Jadi kayak tambah ikan tapi dimasukkan di dalam laut. Seperti gambar di awal tadi, ya. Di Pulau Utara, di pantai utara Pulau Jawa banyak masyarakat mengembangkan budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Ya, jenis ikan yang dikembangkan di sana antara lain adalah bandeng dan udang. Ini adalah ikan bandeng, di sini udang. Jadi tambak-tambak ikan di laut seperti ini gambarnya. Tadi sudah kita, seperti ini keramba ikan. Ya, jadi ini adalah jaring yang diapungkan di laut. Selain ikan juga biasa rumput laut, ya, bisa dikembangbiakkan di laut untuk bahan agar-agar, ya. Kekayaan alam kita berupa ikan banyak diambil oleh nelayan dari negara lain berupa praktek pencurian ikan atau illegal fishing. Ada beberapa wilayah perairan Indonesia yang rawan dengan kegiatan illegal fishing. Wilayah paling rawan dengan praktek pencurian ikan adalah Laut Arafuru, Papua, dan laut perairan Indonesia. Tapi tenang, sejak zaman Bu Susi, ya, tenggelamkan. Ini adalah kapal-kapal yang ditenggelam, kapal-kapal pencuri ikan. Kebanyakan dari Cina atau dari Vietnam itu, ya. Cina kalau nggak salah itu yang paling sering mencuri ikan kita. Itu ditenggelamkan sama Bu Susi. Tenggelamkan. Baik, kita akan ketemu di segmen video yang lain setelah ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.